yang lain biar masih sambil menyusul saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditemani? Nyalakan kameranya, jadi nggak sendirian. Kalau yang berharap. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sore kali ini kita bertemu lagi untuk sama-sama belajar tentang materi kompetensi arsiparis ya, dalam P3K arsiparis. Semoga masih semangat ya teman-teman ya. Ini hari terakhir ya untuk bimbel di MPR. Nanti bahannya akan saya sampaikan ke panitia. Berikut dengan materinya. Mungkin kemarin materinya nanti akan saya lengkapi. Jadi kemarin saya baru dapat 2 hari yang lalu kalau nggak salah dari panitia ada materi tambahan. Jadi nanti akan saya lengkapi materi paparan yang kemarin untuk penguatan di pengelolaan aktivitas ya. Oke, saya izin share screen dulu. Kita langsung saja membahas bank soal. Sudah terlihat ya di layar ya. Ini adalah bank soal. Ada 90, tapi sebetulnya nggak akan terbahas semua, tapi nanti akan disampaikan oleh panitia semuanya. Oke, kita mulai ya. Misalnya terlalu kecil nggak? Sudah jelas ya. Ya, kita mulai nomor 1. Kewenangan Kepala Arsip Nasional yang tidak dapat didelegasikan yaitu penandatanganan surat keluar. Ini tidak bisa ya. Ini adalah kewenangan dari pencipta arsip. Ya. Kepala ANRI bisa melakukan ini, tapi kapasitasnya adalah sebagai pencipta arsip. Kemudian yang B, penandatanganan surat edaran ini juga dilakukan oleh pencipta arsip. Kemudian surat perintah juga demikian. Yang E, penandatanganan surat apalagi ya, sehingga ini jawabannya adalah yang D, yaitu penandatanganan surat persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip dan penandatanganan persetujuan atau pertimbangan JRA. Masih ingat istilah JRA minggu lalu? Apa itu JRA? Sudah ingat? Jadwal retensi arsip. Betul, Mbak Widya ya, jadwal retensi arsip. Nah, JRA ini salah satu-satunya ya, bisa dikatakan seperti itu ya, surat yang harus didapatkan dari ANRI ketika ada pengajuan dari pencipta arsip, dari organisasi kearsipan ya, gitu ya. Ini diperkuat ya, ada di dalam Perka ANRI nomor 5 di pasal 116. Ini jawabannya sudah dilihat, sudah jelas ya teman-teman ya, bisa nanti dibaca. Kemudian ada di Perka ANRI nomor 14 juga, bahwa Kepala ANRI menetapkan pedoman retensi arsip berdasarkan rekomendasi dari lembaga teknis terkait ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut ini adalah jenis informasi publik dapat disajikan kepada masyarakat. Kecuali ini adalah jawabannya yang C, kecuali informasi yang dikecualikan ya. Tentang ini teman-teman bisa lihat di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa saja informasi publik yang dikecualikan ya, besar tepatnya ada di pasal 2. Nah ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Bahwa jenis informasi publik dapat diberikan kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan ya. Nanti bisa dilihat teman-teman, dibuka lagi undang-undangnya pasal 2. Kita ke nomor 3. Masih tentang informasi publik. Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, kecuali. Nah, ini informasi yang berkaitan dengan badan publik. Ya ini bisa ya. Kemudian informasi mengenai kegiatan atau kinerja badan publik terkait, juga bisa. Nah, kecuali yang tidak boleh adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak di ketertiban umum. Ya, ini tidak boleh tidak diwajibkan, tidak boleh diumumkan ya bahkan ya. Ini ada di Undang-Undang 14 tahun 2008 di pasal 9. Teman-teman bisa lihat. Kita ke nomor 4. Saya mungkin agak cepat-cepat. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung saja disampaikan karena mengingat waktu terbatasnya cuma 1 jam dan soal yang dibahas itu ada 90. Kita ke nomor 4. Berikut ini adalah informasi publik yang harus tersedia setiap saat kecuali ini jawabannya yang B-nya, informasi berkaitan dengan hak pribadi.
Nah, mungkin gini ya teman-teman ya. Kalau kita melihat undang-undang itu kan sepertinya tidak mungkin kita menghafal semua ya. Tapi sebenarnya jawaban-jawaban seperti soal-soal ini bisa dilakukan dengan penalaran. Coba kita lihat soalnya. Berikut ini adalah informasi publik yang harus tersedia setiap saat. Kita lihat kata kuncinya kan informasi publik yang tersedia setiap saat ya. Coba kita lihat lagi di jawaban A. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ini harus tersedia ya otomatis setiap saat. Kemudian yang B, informasi yang berkaitan. Nah ini dari sini sebenarnya teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa jawabannya adalah yang B. Tapi kita lihat lagi yang C. Jadi yang C, D, E, dan A itu adalah sifatnya adalah informasi publik yang harus tersedia ya. Sementara kalau yang B jelas adalah hak pribadi. Seperti itu ya, walaupun kita tidak hafal undang-undang, tapi kita bisa nalar sendiri dari pilihan jawaban. Ya, tapi teman-teman sebagai calon aksesaris, teman-teman harus tahu sih tentang terbuka informasi publik ini adalah salah satu undang-undang yang sebaiknya teman-teman pelajari. Kita nomor 5, seorang aksesaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya apabila memenuhi sebagai berikut. Kecuali A, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, itu betul. B, diberhentikan sementara sebagai PNS, ya. Kita lihat yang dia, jalan C, jalan cuti 2 tahun negara, itu betul. Kemudian mengikuti diklat dan pelatihan, ini betul ya. Jawabannya adalah yang C, tidak memenuhi asas diri selama 4 tahun berturut-turut. Poin C ini tidak ada penjelasannya teman-teman dalam undang-undang, seorang aksesaris tidak dapat diberhentikan jika tidak memenuhi asas diri, ini tidak ada ya. Jadi aksesaris apabila dia melanggar hukum itu ada. Kemudian apabila dia 4 tahun ya kalau salah tidak penilaian tetapi tidak memenuhi angka kredit, ini tidak ada penjelasan. Tidak melakukan penilaian, tapi untuk memenuhi angka sehingga jawabannya adalah yang C. Nah ini juga dijelaskan teman-teman di perkaan Permenpan RB nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan pimpinan aksesaris di pasal 23 ya. Ini ada apa saja hal-hal yang membuat aksesaris bisa diberhentikan sementara dari jabatannya. Teman-teman, perka Andri 48 ini juga salah satu perka yang teman-teman wajib lah bisa dikatakan seperti itu ya, wajib dipelajari karena ini tentang jabatan fungsional aksesaris. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Standar box arsip menurut keputusan Kepala Andri nomor 11 2000 dibagi menjadi 2, yaitu box besar dan box kecil. Box kecil ukurannya 37 kali 9 kali 27, sedangkan box besar, nah kali ini sudah given ya, sudah given ada di perka Andri nomor 11 tahun 2000 tentang standar box arsip ya. Jadi kalau besar itu 37 kali 19 kali 27 nih, jawabannya yang jadi kalian seperti ini teman-teman mungkin dihafal ya, ya sebenarnya harusnya dihafal ya, dihafal ya, dihafal ya. Nomor 11. Kita ke nomor 7. Dalam pengurusan surat dikenal azas sentralisasi dan desentralisasi. Pengertian azas sentralisasi diwakili oleh pernyataan di bawah ini. Yaitu kita lihat lagi yang A ya. Azas yang memungkinkan penyeragaman prosedur pelatan dan kemudahan pengembalian surat. Kalau ini adalah proses di azas sentralisasi ya. Sorry, ini adalah desentralisasi ya, karena desentralisasi itu kan biasanya ada di beberapa tempat ya. Nah, karena ada di beberapa tempat, maka sangat dimungkinkan untuk terjadinya penyeragaman prosedur pelatan seperti itu ya. Sementara kalau sentralisasi itu hanya di satu ya. Kemudian yang B, kegiatan pengurusan surat penerimaan pencatatan, pengarahan surat masuk sampai dengan pengiriman surat dilaksanakan oleh masing-masing unit. Nah, ini juga ada kata masing-masing unit. Ini berarti adalah desentralisasi. Ya. Kemudian yang C, azas yang cocok digunakan oleh organisasi kecil. Pegawai sedikit berlokasi pada satu tempat dan jumlah masuk kecil keluar sedikit. Nah, ini juga ini sepertinya ya ini juga biasanya kalau desentralisasi organisasi jadi kecil-kecil ya, seperti itu ya. Kemudian yang E,
seluruh kegiatan pengurusan surat dari penerimaan pencatatan sendiri oleh masing-masing. Nah, ini juga masing-masing juga adalah desentralisasi. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu seluruh kegiatan pengurusan surat dari penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian surat dan penerimaan surat keluar dibebankan pada satu unit tertentu atau satu pintu. Nah, ini sudah jelas ya, tersentralisasi lewat satu pintu. Sehingga jawabannya yang D. Ini ada penjelasannya, teman-teman nanti bisa baca-baca. Kita ke nomor 8. Faktor-faktor yang menyebabkan sebuah organisasi memilih menggunakan azas desentralisasi adalah sebagai berikut. Kecuali organisasinya berskala besar. Ya, betul ya. Kemudian jumlah pegawai dan suratnya banyak, betul. Kemudian lokasi kerja terpisah. Ya, ini juga desentralisasi. Kemudian wilayah kerja terpisah serta desentralisasinya adalah jawabannya yang C ya. Keseragaman peralatan dan prosedur ya. Kalau ini biasanya di satu tempat ya, sementara kalau desentralisasi itu mereka memiliki otoritas gitu. Otoritas untuk menetapkan suatu prosedur atau peralatan masing-masing. Sehingga tidak adanya kesamaan antara satu organisasi dan organisasi lain itu dimungkinkan. Tidak harus sama, itu bisa berbeda ya. Kita ke nomor 9. Kalian punya berfungsi menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa Indonesia merupakan. Nah, ini ada di Undang-Undang 43 teman-teman di Ketentuan Umum nomor 29 ya. Ini disebutkan sistem informasi kearsipan nasional yang tadi disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. Ya. Nah, kemudian apa saja yang diatur dalam SIKN itu? Saya lupa menunjukkan di sini ya. Sebenarnya ada dalam sendiri atau di dalam bawah yang diatur dalam SIKN adalah arsip dinamis dan statis. Jadi tidak hanya arsip dinamis saja, tapi juga arsip statis. Apalagi justru kalau di SIKN, arsip statisnya biasanya porsinya lebih banyak ya, karena ini bernilai kesejahteraan. Biasanya lebih banyak. Coba kita lihat, ini jawaban yang A. Bagaimana gitu ya, bagaimana bisa jawabannya bisa menjadi sementara misalkan kita sudah hafal dengan undang-undang seluruhnya. Pemberi informasi yang OTT dan khusus ini adalah pengertian arsip, teman-teman. Ya. Kemudian yang B, tulang punggung manajemen penyelenggara negara, ini juga adalah arsip. Kemudian simpul pemersatu bangsa dalam rangkaian tarif, ini juga adalah salah satu pengertian arsip ya. Kalau yang E, informasi bersifat dinamis, ini sudah pasti jawabannya salah. Karena di SKN diatur adalah arsip dinamis dan statis. Gitu. Sehingga ini yang paling memungkinkan ya memang jawabannya adalah yang B ya. Yang B, sepertinya saya berhutang sama teman-teman untuk nomor 9. Ini sebenarnya ada penjelasan untuk arsip dinamis dan statisnya. Saya beri merah dulu ya, nanti ketika diserahkan kepada Pak Kadis, saya akan cantumkan bahwa di SKN dia mengatur tentang arsip dinamis dan arsip statis secara nasional ya. Biar teman-teman bisa lebih memahami gitu. Tapi dari penjelasan saya kurang jelas. Kita ke nomor 10 ya. Setelah arsip diberi kode dan disortir, lalu disimpan pada jawabannya seling kabinet ya. Kenapa yang A, laci? Laci itu bisa menyimpan apa saja ya. Almari juga bisa menyimpan tidak hanya arsip ya, baju ya. Kemudian ruangan ya menyimpan namanya ruangan. Dan tapi jawabannya paling mungkin adalah seling kabinet. Seling kabinet, ingat materi minggu lalu, ini adalah salah satu peralatan dalam kearsipan dinamis aktif ya. Kita ke nomor 11. Kegiatan menempatkan berkas dalam tempat penyimpanan disebut kegiatan. Nah, ini juga nalar aja ya, nalar ya. Jawabannya adalah yang D ya. Kalau kode berarti kegiatan mengkode. Nampung, penampungan kegiatan menampung ya. Penyortiran kegiatan menyortir. Sehingga kalau kegiatan menyimpan, ya berarti penyimpanan ya. 12, kita ke nomor 12. Seling kabinet pada umumnya digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat, ini tadi, bersifat aktif ya. Kalau inaktif masih ingat nggak minggu lalu? Inaktif disimpannya di mana? Di dalam box arsip ya.
dalam box arsip, kemudian setelah di dalam box arsip disimpan di dalam lemari arsip atau di dalam lemari oper itu bisa, rak arsip atau di dalam lemari arsip. Nah, kalau arsip pasif, teman-teman, tidak ada ya, tidak ada istilah dalam artikan arsip aktif. Arsip aktif itu kita disebutnya adalah inaktif. Kemudian kalau arsip vital ini masih ingat nggak penjelasan minggu lalu? Arsip vital adalah arsip yang tidak tergantikan ya. Nah, arsip vital sendiri ini tidak harus disimpan di piring kabinet. Ini biasanya justru disimpannya di dalam lemari ya, karena sifatnya yang vital. Kalau di sana piring kabinet kan untuk menyimpan arsip inaktif ya. Kemudian tidak rahasia tentu saja tidak di piring kabinet. Rahasia harus di dalam lemari terkunci ya, sehingga ini jawabannya adalah yang A. Kita ke nomor 13. Dalam bahasa Jerman, arsip yang berarti disebut. Nah, ini teman-teman, ini saya sudah coba cari ya. Kalau film itu ternyata bahasa Islandia, kemudian kalau yang C, nah ini bahasa Belanda ya, cis gitu ya. Kemudian yang D, cis ini adalah bahasa Inggris, saya juga bahasa Inggris. Nah, jawabannya yang paling mungkin adalah yang D ya. Berarti valen ya. Biasa kalau bahasa Jerman ini ada len-nya gini ya. Jawabannya adalah yang D. Kalau teman-teman misalkan tidak mengerti ini, jawaban yang paling memungkinkan ya dari ini adalah B, C, dan D. Nah, teman-teman tinggal lihat saja nih, kalau B ini bahasa Belanda nih, nah, ini bahasa Belanda, ini bahasa Inggris. Ini kayaknya yang kalian ya. Kita ke nomor 14. Di bawah ini yang merupakan contoh arsip yang bernilai keuangan adalah ada cek, kemudian ada data penjualan. Kalau data penjualan ini biasanya beri data-data ya, data-data tentang penjualan. Kemudian kalau ATM ini adalah bentuknya kartu. Kemudian ada data absensi, isi absen, dan kurikulum vitae adalah biodata. Nah, jawaban yang paling memungkinkan ini mungkin antara A, B, dan C ya. Kemudian yang mana nih dari A, B, C ini yang paling tepat? Coba kita lihat lagi. Kalau ATM, itu kan bentuknya kartu ya. Dia memang bernilai keuangan, kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, nggak bernilai ya. Jadi, mungkin ini bisa kita sisihkan yang ATM. Kemudian kalau data penjualan juga tidak mesti ini berisi tentang keuangan, tapi dia bisa bersifat lebih umum. Ini sehingga jawaban yang paling memungkinkan adalah yang A. Kenapa? Karena cek itu biasanya bernilai keuangan yang bisa dicairkan. Itu kali ya kalau kita ketemu dengan soal yang membingungkan seperti ini. Bisa diterima penjelasannya? Selanjutnya, oke, kita lanjut ya ke nomor 15. Map arsip yang dilengkapi dengan daun penutup. Nah, ini saya sudah carikan gambarnya supaya teman-teman sebagai calon arsiparis tahu istilah-istilah dalam perlengkapan kearsipan. Ya, file kan? Ya, file doang kan? Ya, yang salah. Ada stop folio. Mas Coki, boleh tolong di-unmute Mas Coki? Mas Coki. Kemudian folder adalah seperti ini. Ini disimpan nanti di dalam hanging folder, kemudian disimpan di dalam piring kabinet. Ini adalah hanging folder, tempat untuk menyimpan folder. Di dalamnya ada folder. Kemudian ini adalah snap hector. Ini adalah tempat untuk menyimpan arsip yang dijepit ya. Tapi saya perlu mengingatkan teman-teman sebagai calon arsiparis harus tahu bahwa tidak boleh melubangi arsip ya. Kenapa? Karena khawatir ada nilai informasi yang hilang dan arsip itu menjadi rusak. Kalau mau disimpan di dalam snap hector ini, maka simpanlah menggunakan plastik sehingga yang disebut adalah plastiknya. Nah, kita di lembaga pemerintah sebenarnya kita hampir tidak pernah menggunakan sarana seperti ini ya. Kita jarang sekali menggunakan. Yang sering digunakan di lembaga pemerintah adalah map ya. Tapi kalau di perusahaan swasta masih ada. Cuma kita perlu sampaikan ke masyarakat ya, masyarakat umum bahwa tidak boleh melubangi arsip. Gitu. Kemudian ini adalah order tempat untuk menyimpan arsip juga yang juga dijepit ya. Nah, ini juga kalau mau menyimpan di dalam order boleh-boleh saja, tapi jangan langsung arsipnya. Tapi simpanlah di dalam plastik yang plastiknya itu yang dilubangi dengan plastik. Gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah A, stop folio. Ya. Kita berlanjut ke nomor 16. Rak sortir persiapan untuk, nah ini saya perlu sampaikan juga bahwa kita di lembaga pemerintah kita tidak mengenal ada istilah rak sortir sebenarnya ya. Ini adalah biasa dipakai di perusahaan.
Kenapa? Karena kita di lembaga pemerintah kita menyimpan arsip itu berdasarkan subjek atau masalah. Sehingga rak sortir tidak lagi kita gunakan. Rak sortir ini biasanya digunakan untuk penyusunan arsip yang berupa dari abjad gitu ya. Jadi rak dibuat sedemikian rupa untuk menyimpan arsip berdasarkan huruf-huruf. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita pakai logika saja ya. Ini biasanya rak sortir adalah untuk abjad. Ya, kita hitung abjad dari A sampai Z itu berjumlah 26 kalau teman-teman hitung. Ya, sehingga ini adalah jawabannya yang B. Sama dengan nomor 17 juga jawabannya. Jadi kalau diberi kode A aja dipersiapkan minimal untuk 26 folder ya, karena menghitung jumlah abjad. Oke, kita ke nomor 18. Berikut yang bukan prosedur penyimpanan arsip sistem abjad. Ini. Ini dilihat teman-teman langkah-langkahnya. Kemudian yang bukan prosedur adalah ya, ini karena teman-teman lihat kata kuncinya adalah prosedur penyimpanan arsip ya, penyimpanan arsip. Otomatis kalau arsipnya disimpan, proses penciptaannya sudah selesai ya. Sehingga jawabannya kalau yang bukan adalah yang penandatanganan, karena penandatanganan ini adalah di proses penciptaan arsip. Ya, kalau penampungan ini masih oke. Penelitian juga ya oke lah, dianggap meneliti arsipnya simpan di mana gitu ya. Kemudian indeks membuat kata tangkap ini juga prosedur dalam penyimpanan dan kemudian juga sehingga jawabannya adalah yang C karena C adalah proses penciptaan arsip. Kita lanjut ke nomor 19. Berikut ini yang termasuk langkah kerja menyimpan arsip sistem abjad adalah ini. Jawabannya adalah menentukan indeks dan kode ya. Kalau mengisi buku ini bukan menyimpan arsip ya, biasanya ini surat masuk ya. Atau tidak jelas, mengisi buku ini maksudnya buku apa? Ini nomor A tidak jelas. Kemudian yang C, sudah ditulis kemudian dikirim juga ini proses pengiriman ya, bukan menyimpan. Kemudian menetapkan jumlah indeks juga. Ini adalah proses menyiapkan raknya, bukan menyiapkan arsipnya, bukan menyimpan ya, kalau menetapkan jumlah indeks. Kemudian menandatangani ini juga adalah di proses penciptaan. Sehingga jawabannya yang memungkinkan adalah yang D. Menentukan indeks dan kodenya. Ya. Jadi ketika kita menyimpan arsip, itu kita harus lihat kata tangkap dari arsip itu apa. Ya, kata tangkap disebut juga dengan indeks dan kodenya apa. Masih ingat ya pelajaran mengindeks ya, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad. Yang bukan ya, yang memiliki arsipnya oke. Kemudian menuju tempat penyimpanan iya. Mengambil arsip yang diminta iya. Mengisi buku kas ini bukan yang ini kan kegiatan di bendahara kali ya, keuangan ya, termasuk jawabannya adalah D. Kemudian mengisi bon peminjam ini adalah maksud lembar peminjaman ini juga. Ya, jadi jawabannya juga ini mudah ya, selalu mudah. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke 21. Kita lanjut ke nomor 21. Sistem penyimpanan dan penerimaan kembali arsip atau dokumen berdasarkan kepada isi dari dokumen yang disimpan merupakan pengertian dari. Nah ini coba teman-teman lihat lagi kata kuncinya isi dari dokumen. Nah isi dari dokumen ini biasanya adalah masalah ya. Jadi ketika teman-teman misalnya mendapati surat, suratnya adalah undangan, rapat, perencanaan pembangunan apa ya kalau ya? Rencana undangan rapat pembahasan sidang MPR gitu ya misalnya ya. Nah ini apa kata tangkapnya teman-teman? Kalau ada surat perihalnya seperti itu. Adalah sidang MPR ya, atau tangkapnya ya. Ya. Sehingga ini jawabannya kita lihat tadi, ini adalah isi dokumen ya. Jadi isi dokumen itu menceritakan masalahnya. Sehingga ini adalah jawabannya yang B. Kalau klasifikasi berdasarkan kode klasifikasi, kemudian kronologi urutan waktu, wilayah berdasarkan tempat, dan sistem nama berdasarkan nama. Ya, ini di jawaban.
lagi-lagi saya tekankan teman-teman bahwa kita di lembaga pemerintah kita hanya mengenal sistem subjek, ya, dan sistem klasifikasi itu juga kenal ya. Tapi untuk penyimpanannya kita klasifikasi klasifikasi atau subjek itu sebenarnya sama, ya. Ini satu hal yang sama ini. Kronologi ya dan nama itu tidak dikenal dalam penyimpanan arsip di lembaga pemerintah. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Pola klasifikasi disusun ada penjelasannya teman-teman di Perta Andri nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klasifikasi arsip. Nah, di ketentuan umum nomor 4 disebutkan klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang. Ya, berjenjang itu mulai dari masalah yang paling besar, kemudian kembali sub-sub masalah. Misalnya kalau di kepegawaian ya, misalkan kepegawaian itu kodenya misalnya KP, kepegawaian. Kemudian di bawah kepegawaian itu ada sub-sub masalah, misalnya cuti, ya. Kemudian di bawah cuti itu nanti ada lagi permohonan cuti atau cutinya apa. Cuti kan banyak macam-macam ya kalau di pemerintah ya. Ada cuti 2 tahun negara, cuti pensiun, cuti apa. Nah itu adalah sub-sub masalahnya. Sementara yang masalah pokok yang paling besarnya adalah kepegawaian. Nah, kemudian di bawahnya cuti, kemudian di bawah cuti misalnya ada lagi tentang kepegawaian misalkan perekrutan, atau misalkan tentang pelanggaran hukum, atau misalnya tentang peningkatan kompetensi pegawai gitu ya. Jadi banyak masalah maka di dalam kepegawaian. Kepegawaian menjadi pokok masalah dan yang saya sebutkan ya. Makanya dalam klasifikasi arsip kenal adalah sistem berjenjang. Dari yang besar dulu kemudian ini jawabannya adalah yang C. Kita ke nomor 22. Berikut ini yang bukan cara menggunakan klasifikasi adalah gimana yang A ya, kita lihat dulu yang perincian pertama, kedua, dan ketiga. Betul, kita harus memahami isi surat ya, kita harus memahami inti apa sih, kemudian kita cari yang paling inti nih sebenarnya apa. Kemudian yang C, tiap kode merupakan bagian dari ordinal dari kode di atasnya. Ini betul, dan klasifikasi seperti ini sudah ada di pasal 6 ya, teman-teman nanti bisa baca ya. Kemudian yang D, memahami masalah yang terkandung dari sudut pandang nama masalah. Betul sekali. Kemudian yang E, memilih masalah paling menonjol. Betul. Ini disebut juga dengan pengindeksan ya, atau mengambil kata tangkap. Kata tangkap apa nih yang paling menonjol nih dari surat itu? Sidang MPR tadi ya. Undangan rapat perencanaan sidang MPR. Ini adalah masalah sidang MPR sebenarnya gitu kan. Nah, jadi jawabannya ini adalah yang A ya, di masalah yang tidak menonjol. Untuk apa masalah tidak menonjol dikumpulkan ya? Tidak ada gunanya. Ini juga termasuk mudah soalnya. Kita ke nomor 24. Surat sebelum disimpan dicatat dalam, ini gampang juga ya, jelas buku agenda, kalau ditulis ya bisa aja. Buku lapar juga nggak jelas nih buku lapar seperti apa, saya juga tidak tahu nih buku lapar ini maksudnya. Buku simpan tidak ada, dalam klasifikasi kita tidak mengenal buku simpan. Kertas juga tidak jelas ya, sehingga yang paling mungkin adalah buku agenda. Agenda surat masuk, surat keluar itu ada. Kita ke nomor 25. Pada sistem subjek yang dijadikan sebagai pedoman untuk mempersiapkan tempat penyimpanan warkat adalah daftar klasifikasi ya. Ini kita lihat kenapa jawabannya A. Kalau indeks kan adalah kata tangkap ya. Kemudian rak sortir adalah pelengkapan raknya, subjek surat adalah subjek masalah, kemudian kartu indeks adalah kartunya, kartu dari tempat untuk menulis kata tangkap tadi. Nah, untuk menyimpan arsip itu kita memerlukan satu pedoman ya. Nah, pedoman ini adalah disebut dengan apa ini itu akan ditemukan berbagai institusi. Misalnya tadi kepegawaian judulnya KP, maka itu ya. Kemudian juga kayak misalnya PP biasanya ya, itu maka semua kode itu dijadikan satu. Nah, pedoman ini acuannya adalah disebut dengan daftar klasifikasi. Ini
Pedomannya diserahkan, sementara pengaturannya itu diserahkan kepada instansi masing-masing. MPR juga pasti sudah punya. Setiap instansi pasti punya. Kenapa? Kalau tidak ada daftar klasifikasi, maka kita tidak akan bisa mengolah arsip, kita tidak akan bisa menyimpan, dan kita tidak akan bisa menemukan kembali ya. Karena ini adalah daftar klasifikasi adalah termasuk salah satu pokok yang utama dalam kegiatan pengelolaan arsip. Kita lanjut ke nomor 25. Pada sistem subjek yang dijadikan pedoman untuk tadi sudah ya, kita ke nomor 26. Pada filing sistem subjek diperlukan folder untuk tempat menyimpan warkat sebanyak, nah ini tadi, sebanyak sub-sub masalah ya. Mungkin jawabannya agak minggunya ada dua ya, yang A atau yang B. Tapi kita lihat lagi bahwa kalau kita menyimpan itu tidak hanya masalah, tapi ada masalah. Jadi nanti kalau teman-teman ingat pelajaran minggu lalu, di dalam hanging folder itu kita simpan folder, kemudian di dalam folder nanti ada guide atau sekat. Nah, sekat ini gunanya untuk memisahkan sub masalah. Artinya apa? Artinya kita menyimpan arsip itu foldernya harus disimpan berjumlah dengan sub masalah yang ada. Ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita ke nomor 27. Yang tidak termasuk peralatan kearsipan adalah, nah ini jelas ya, kulkas. Ini gampang banget ya. Kalau perforator, ada yang tahu ini apa? Ini adalah alat untuk melubangi ya, namanya perforator. Kertas. Iya, sudah kertas. Dan rotar ini biasanya tempat menyimpan outner yang bisa diputar. Kita tanggap atau caption dalam surat atau dokumen untuk penyelenggaraan itu. Nah ini dia, mengindeks tadi ya, mengindeks ini. Kalau kata tangkap itu pasti indeks, itu aja ya, mengindeks atau indexing. Nah ini, kalau menyortir itu memisahkan surat-surat, kemudian mengkode ya, mengkode itu membuat kode, itu biasanya adalah kode klasifikasi. Kemudian kalau yang D ini harus menyimpan, memeriksa yang memeriksa, ini jawabannya adalah yang C. Menentukan kata tangkap ya, atau caption atau indeks. Nah, kita ke nomor 29. Perhatikan langkah-langkah berikut ya, dari 1 sampai 7. Langkah yang benar dalam menemukan kembali arsip disimpan dalam situs adalah ini ada jawabannya yang B. Kita lihat ya. Ketika kita akan menemukan kembali arsip, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kenali dulu ya arsip yang diminta atau diperlukan nih. Nomor 1 ini, kemudian setelah kita mengenali, buat kata indeksnya, mengindeks arsip ya. Kemudian setelah itu telusuri dengan menggunakan kartu indeks. Tadi sudah ada kartunya, sudah ditulis indeksnya dalam kartu. Kemudian kita ke tempat penyimpanan. Setelah itu kita mengisi bond peminjaman atau lembar peminjaman. Kemudian setelah itu kita menempatkan outslip di tempat arsip yang akan diambil. Nah, outslip ini gunanya untuk memberi tanda bahwa di dalam folder tersebut ada arsip yang diambil untuk dipinjam. Sehingga nanti ketika mengembalikan, maka kita tinggal melihat ke dalam outslip tadi, tanda outslip. Ada outslipnya, oh berarti surat yang dipinjam ada di sini. Kita tinggal masukkan. Jadi kita tidak pusing-pusing lagi mencari ya. Kemudian yang ketiga adalah menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Ini jawabannya adalah yang B. Ya, ini juga sebenarnya bisa dinalar, jadi teman-teman harus lebih jeli aja, lebih teliti melihat urutan-urutannya. Nah, kita lanjut ke nomor 30. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut. Nah, ini ya, menurut urutan menyusun kode menurut urutan abjad. Jawabannya adalah mengabjad ya. Mengabjad juga kita di lembaga pemerintah tidak mengenal istilah mengabjad ya, karena kita kenapa? Karena kita menyusun arsip berdasarkan masalah. Nah, yang kita kenal adalah mengambil kata tangkap atau mengindeks ya. Kita lanjut ke nomor 31. Penyimpanan warkat menurut abjad memerlukan folder paling sedikit jumlahnya. Tadi jumlah huruf A sampai Z ada 26 ya, ini juga yang S.
Nomor 32, tanggal surat pada buku agenda, surat masuk diisi, otomatis tanggal surat masuk ya. Ini juga soalnya mudah nih masuknya. Kita ke nomor 33. Kenapa bukan yang C ini tadi? Ke nomor 32 dulu. Kenapa bukan yang C? Tanggal surat ditandatangani. Karena isinya adalah agenda surat masuk, otomatis surat yang masuk. Sementara kalau surat yang ditandatangani itu adalah surat kita keluar ya. Jadi bukan. Tanggal surat di kode juga enggak ya, kita membuat kode klasifikasi, kita enggak mengingat-ingat tanggalnya ya. Tapi yang disebut dengan tanggal pada surat adalah tanggal surat itu dibuat ya. Tanggal surat itu ditandatangani juga betul ya. Tanggal pada surat, pada arsip pada surat adalah tanggal di mana surat itu ditandatangani. Nah, tapi kita lihat lagi kan pertanyaannya agenda surat masuk ya, otomatis adalah surat yang masuk. Jadi kita ke nomor 33. Mudah mencari kembali WhatsApp jika pilihannya sudah diketahui adalah keuntungan menggunakan kirim sistem. Nah, subjek ya, ini sudah jelas ya. Ini yang paling mudah. Oke, kita lihat juga mungkin salah satu kata kuncinya adalah bila perihalnya, perihal ini adalah subjek ya. Jadi kalau teman-teman bingung, ntar lihat aja nih kata kunci dari soal ini. Perihal, otomatis subjek, sebenarnya yang B. Kemudian ke nomor 34, apabila akan menyimpan arsip menggunakan sistem subjek, maka harus membuat daftar terlebih dahulu. Yaitu tadi klasifikasi ya. Ini adalah jawaban klasifikasi. Jadi pada sistem klasifikasi nanti akan diketahui jenis-jenis masalahnya. Seperti itu ya. Jadi kita lihat soalnya adalah apabila akan menyimpan arsip menggunakan sistem subjek. Mungkin jawaban yang paling mendekati apa? D dan E ya. Subjek dan klasifikasi ya. Tapi kita lihat lagi menggunakan sistem subjek. Jadi gini, di lembaga pemerintah kita tidak mengenal ada daftar subjek ya, tapi kita ada mengenal daftar klasifikasi. Daftar klasifikasi berisi daftar subjek masalah seperti itu. Masalah yang ada di instansi terkait itu ada di dalam klasifikasi. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae merupakan contoh dari arsip. Ini mudah juga ya. Ini adalah personal record ya. Kalau financial record ini berhubungan dengan keuangan, inventory berhubungan dengan apa nih kalau inventory? Inventaris barang ya, seperti itu ya, pengadaan barang ya, inventory ini. Kemudian yang D, sales record penjualan, debt record ini maksudnya akan udah jelas juga nih, jawabannya mudah, ini adalah yang C ya, personal record. Arsip pribadi. Nomor 36, yang merupakan tujuan catatan adalah agar tentram, betul sih, tapi sepertinya agar tentram bukan cuma tujuan catatan ya, tapi tujuan hidup ya. Nah, kalau teman-teman lihat jawabannya mungkin yang paling mendekati ya, yang paling mirip kalau menurut saya adalah yang D dan E. Ya. Tapi kita lihat lagi, antara D dan E itu mana sih yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang D. Agar memudahkan kembali arsip saat dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Jadi teman-teman, kita membuat pengelolaan arsip adalah agar ketika arsip dibutuhkan, kita dapat temukan kembali dengan cepat dan mudah. Itu adalah rumus mindset yang harus kita tanamkan sebagai seorang arsiparis bahwa satu sistem penyimpanan itu tujuannya adalah supaya arsip bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. Ya. Sehingga jawabannya kalau menjaga kerahasiaan negara ya tidak semua ya arsip harus ditutupi ya, kan ada juga arsip yang terbuka ya, sehingga ini jawabannya yang tepat. Yang tepat adalah yang B. Agar arsip terus ditambah juga betul sih, tapi lihat lagi tujuan kearsipan adalah bukan menambah volume arsip, tapi adalah bagaimana arsip bisa ditemukan kembali dengan mudah dan cepat dan tepat. Oke,
Ini juga teman-teman bisa baca tujuan arsip. Di undang-undang juga ada teman-temannya, tapi ini saya tidak menggabungkan yang di undang-undang itu ada tentang tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional itu ada. Kita ke nomor 37. Arsip disusun secara berdiri atau menyamping di rak-rak. Penempatan arsip seperti ini disebut. Nah ini yang dalam kurung ini adalah jawaban tambahan dari saya ya. Ini kalau horizontal itu mendatar, kemudian kalau vertikal tegak lurus. Nah, berdiri menyamping disebut dengan latera atau lateral. Ya. Sementara kalau literer itu adalah dokumen yang ditulis dicetak nih. Korporil juga berupa dokumen. Sehingga jawabannya adalah yang C. Berdiri menyamping. Ini biasanya posisi apa yang berdiri menyamping, penyimpanan arsip seperti apa? Ini biasanya arsip yang disimpan di dalam ordner ya. Ordner, kemudian ordnernya disusun berdiri dan menyamping. Kita berlanjut ke nomor 38. Lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci disusun secara bertingkat, di mana di dalam laci terdapat deretan hanging folder, merupakan salah satu peralatan cakupan yang disebut. Nah ini, jawabannya adalah yang A. Ya, filing kabinet. Filing kabinet ini adalah satu tempat untuk menyimpan hanging folder. Ya, jadi di dalam filing kabinet ada hanging folder. Nah ini gambar-gambar supaya teman-teman tahu. Nah ini dia alat yang berfungsi untuk meter tersebut. Nah, perforator ya, ini gambarnya ya. Perforator seperti ini pasti teman-teman kenal. Perforator ini sudah disarankan ya, karena untuk melubangi kertas ya, ini tidak disarankan. Kalau numerator ini untuk memberi nomor surat, ini masih kita pakai. Nah, ada 5 macam sistem pengarsipan kecuali. Nah ini, coba kita lihat di antara A sampai E, yang bukan yang sistem adalah kartu indeks ya, ini kan bukan sistem ya. Yang lainnya sistem kecuali yang D. Oke, ini juga teman-teman nanti bisa baca. Kita ke nomor 41. Yang disebut dengan sistem geografis atau wilayah. Nah, wilayah ini adalah jawabannya ini A, kemudian wilayah yang menjadi alamat suatu surat. Ya. Ini sudah jelas sih, ini sudah soalnya masih mudah. Kalau yang D ini abjad ya. Kemudian kalau yang C, surat masuk, surat keluar. Itu menunjukkan pada buku agenda ini masih sudah masuk, surat keluar. Ini karena soalnya adalah sistem geografis atau wilayah, sehingga jawabannya adalah yang A ya. Sudah masuk. Kita ke nomor 42, yang disebut dengan guide. Nah ini dia, ini guide ya, guide arsip, seperti ini gambarnya. Nah guide arsip ini terdiri dari badan arsip ya, yang besar, badan guide yang besar ini, kemudian yang menonjol kecil ini di atas ini adalah tab guide. Nah, ini jawabannya, ini seperti yang kalau lemari tanpa pintu, ini disebut dengan rak arsip ya. Kemudian yang C, semacam filing kabinet, tapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Ini apa tadi? Rotari ya. Ini ya gambarnya rotari ya, secara berputar ya. Kemudian sistem map besar dengan umum dengan ukuran fungsi 5 cm di dalam terdapat besi penjepit. Apa namanya? Masih ingat? Yang D? Besi penjepit. Ini ada outner dan ada snell hefter. Kalau snell hefter adalah mapnya, sementara kalau untuk yang map besarnya, yang untuk tempat menyimpan arsip yang dijepit adalah outner ya. Ini jadi jawabannya adalah yang D, yaitu lembaran kertas tebal yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat pemisah. Nah, sekat pemisah disebut dengan guide ya, teman-teman juga harus hafalnya. Kita lanjut ke nomor 43. Nah, guide terdiri dari 2 bagian. Nah, ini juga ada di Perka Antri nomor 9 tahun 2018 ya, tentang pedoman pengeluaran arsip. Ini disebutkan pengertian dari teman-teman juga ini termasuk yang harus dibaca ya, undang-undang ini dipahami bahwa nanti teman-teman temukan di dalam Perka Antri nomor 9 tahun 2018 ini, teman-teman temukan istilah-istilah yang digunakan dalam pengelolaan arsip dinamis. Ya, nanti ada guide, kemudian nanti ada map arsip, itu ada lemari ya. Itu teman-teman lihat sendiri apa saja yang ada folder begitu ya.
dan termasuk dalam perlengkapan pemeliharaan arsip ini. Nah, ini jawabannya yang step guide dan badan guide ya. Nanti di dalam perka ini juga ada gambar-gambarnya, gambar atau macam-macam perlengkapan. Kita ke nomor 44. Ada 3 istilah penting yang berkaitan dengan penyimpanan arsip. Ketiga istilah tersebut adalah pengarsipan horizontal, vertikal, dan lateral. Nah, tadi lateral ya masih ingat ya, lateral adalah yang berdiri menyamping ya. Jawabannya yang B. Kalau mendatar itu horizontal, kalau tidak lurus vertikal, kalau lateral adalah berdiri menyamping. Oke, kita lanjut ke nomor 45. Kotak digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat. Nah, ini jawabannya semula adalah yang B, inaktif. Tapi kalau saya sendiri statis juga disimpan di dalam kotak. Ya, sementara jadi jawabannya adalah salah soal. Jawabannya adalah inaktif dan statis. Ya, kalau arsip aktif ini sudah pasti disimpan di dalam folder, ya, di dalam filing kabinet. Sementara kalau inaktif dan statis itu disimpan di dalam box. Arsip pasif tidak dikenal, yang kita kenal ada arsip inaktif. Kalau arsip vital bisa disimpan di dalam box atau bisa juga disimpan di dalam ordner, ya. Tapi kalau disimpan di dalam folder sepertinya hampir tidak mungkin, karena kalau arsip vital itu kan dia sifatnya melekat dengan instansi ya. Terus menggunakan artinya dia bisa saja masa simpannya itu pasti untuk selamanya ya kalau artificial ya. Selama organisasi itu ada maka arsipnya akan melekat sehingga tidak mungkin disimpan di dalam folder. Karena folder itu kan hanya untuk menyimpan arsip dinamis yang kurun waktunya biasanya maksimal sekitar 2 tahun. Oke, kita ke nomor 46. Alat semacam filing kabinet yang digerakkan dengan cara diputar adalah rotary ya. Tadi ya udah jelas ya. Oke, kita ke nomor 47. Untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip atau penyimpanan tidak tertib, maka digunakan ini ya, kartu indeks. Ini bukan ya kartu indeks, ini kartu untuk menulis indeks, kemudian kartu tunjuk bilang adalah kartu yang digunakan untuk menunjuk satu subjek yang bersamaan. Misalnya ini contohnya ada arsip Gus Dur, kemudian juga ada arsip Abdul Rahman Wahid. Nah, ini bisa dibuat kartu silangnya karena Gus Dur dan Abdul Rahman Wahid adalah orang yang sama. Ya. Nah, ini jawabannya adalah yang C, yaitu outlet, yaitu lembar peminjaman ya. Jadi jawabannya ini adalah yang C. Kalau artikel file seperti ini juga hampir tidak digunakan di lembaga pemerintah ya, artikel file. Kita ke nomor 48. Untuk mengindeks nama keluarga, suku marga seperti ada Bekti Pratama dapat diindeks menjadi, nah ini biasanya di indeks itu yang disebutkan adalah yang paling belakang itu menjadi di depan ya. Satu kata paling belakang pindah ke depan. Sehingga ini adalah jawabannya Pratama Aga Bekti. Ya, jadi hanya satu kata saja yang paling belakang yang pindah. Sementara urutan lainnya tetap. Ya, ini jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 49. Kita waktunya sampai jam 5.15 ya, teman-teman ya. Kita ke nomor 49. Lembar pinjam arsip dibuat 3 rangkap. Lembar pinjam arsip kedua lembar pinjam arsip kedua akan disimpan oleh, nah ini. Jawabannya adalah yang C, oleh peminjam. Ini kalau untuk lembar pinjaman arsip, sebenarnya ini sudah tidak, kalau di tempat saya sudah tidak digunakan ya lembar peminjaman arsip. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan Srikandi ya, e-office ya teman-teman ya, sehingga lembar peminjaman ini sudah tidak lagi digunakan. Zaman dulu ya digunakan lembar peminjaman, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui sebagai pengetahuan bahwa untuk lembar peminjaman arsip yang pertama itu ditempatkan pada tempat peminjaman arsip. Jadi di mana arsipnya dipinjam, disimpanlah di situ lembarnya. Kemudian lembar kedua diberikan kepada peminjam arsip, ya, untuk yang meminjam arsip sebagai buktinya dia. Kemudian yang ketiga baru disimpan pada tempat satu rak ya, satu rak tempat tertentu untuk menyimpan arsip tadi ya. Ini sehingga jawabannya peminjamnya arsip Paris belum tentu ya, belum tentu arsip Paris yang
yang menyimpan. Kenapa? Karena belum tentu arsip yang ditugaskan di bagian depan peminjaman ya, bisa saja pengelola arsip atau tugas-tugas yang lain, tidak hanya arsip. Sekarang sudah tidak jelas ya. Sehingga jawabannya mungkin antara C dan D ya. Tapi teman-teman lihat lagi, biasanya yang kalau lembar kedua itu untuk pinjam. Kita ke nomor 50. Tujuan utama dari sistem kearsipan adalah, nah ini tadi ya, ini sebenarnya semuanya benar, tapi yang paling tepat adalah yang B, mendapatkan data secara cepat dan tepat. Ini adalah tujuan utama dari sistem kearsipan. Ya, kerahasiaan dokumen betul, pelestarian juga betul, koleksi dokumen negara betul, menjaga kerahasiaan juga betul. Tapi yang paling tepat, yang menjadi tujuan utama dalam sistem kearsipan adalah mendapatkan data secara cepat dan tepat. Oke. Kita ke nomor 51. Pengertian dari arsip inaktif adalah, ini ada di Undang-Undang 43 ya, 9 arsip inaktif adalah arsip yang potensi penggunaannya telah menurun. Kalau arsip yang potensi penggunaannya masih tinggi disebut, bisa bantu? Ini disebut arsip dinamis aktif ya. Sementara kalau yang C, arsip yang merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional tidak dapat diperbarui adalah arsip, masih ingat nggak? Arsip vital ya, yang sini ya. Kemudian yang D, arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan tersebut dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah ini arsip dinamis ya. Dinamis ini ada aktif dan inaktif. Kalau aktif itu biasanya sekitar 1-2 tahun tergantung masa simpannya, tapi setelah jarang digunakan menurun menjadi inaktif yang biasanya waktu simpannya bisa sampai 10 tahun kalau arsip inaktif. Ya. Ini adalah jawabannya yang D, sudah jelas sekali ada di undang-undang. Kita ke nomor 52. Di bawah ini adalah metode pemusnahan dokumen rahasia yang dinilai ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak diulangkan. Adalah, nah ini di peraturan BRI nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman pemusnahan arsip itu dijelaskan bahwa pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara pencacahan, dicacah ya, artinya menggunakan mesin pencacah, potong-potong, itu kemudian bisa juga menggunakan bahan kimia dan bisa juga dibuat bubur atau pulping, ya. Namun dari semua cara ini yang paling ekonomis, bersih dan nyaman adalah yang pembuburan ya. Kalau pembakaran jelas mengandung resiko polusi, kalau kimia juga bahan kimia bisa sehat juga ya. Pencacahan juga ada risiko ya, tercacah. Kemudian pembekuan ini tidak dikenal ya sebenarnya ya, pemusnahan arsip dengan cara dibekukan ini, karena kalau dibekukan bisa jadi informasinya sebenarnya masih terlihat ya, masih jelas dan bisa digunakan ya. Ini jawabannya adalah yang A, pembuburan atau pulping. Kita ke nomor 53. Terhadap arsip aktif yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses atau karena sebab lain, kepala ANDI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip menjadi terbuka setelah melewati masa 25 tahun. Nah, di dalam pasal 66. Kalau masa 10 tahun adalah masa dia simpan arsip. Waktu simpan arsip inaktif. Kalau 20 tahun ya. 10 tahun. Kalau 15 tahun ini biasanya masa simpan arsip inaktif untuk arsip keuangan ya. Ini juga sebenarnya bisa nih teman-teman ya, teman-teman jawabannya tahu nih, makanya dibaca ya undang-undangnya ya, ada di pasal 66. Kita ke nomor 54. Pembentukan unit depot arsip ditetapkan oleh Kepala ANDRI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang. Ini jawabannya daya gunaan aparatur negara dan informasi birokrasi. Penjelasannya bagaimana? Kenapa ini? Begini teman-teman, kalau bidang perhubungan sepertinya bukan ya. Mungkin jawaban yang paling mendekati adalah yang D, dalam negeri, atau yang ini, Permenpan RB. Menpan RB ya.
ini agak ini agak membingungkan, agak mirip ya, agak kita harus memilih. Tapi kalau teman-teman pelajari peraturan kearsipan itu ya sering digunakan ya, yang sering berkolaborasi lah seperti itu ya. Itu adalah dari Kementerian Permenpan RB ya. Eh, Kalau di eh, Kemendagri juga ada diatur tentang kearsipan, namun hanya tentang ya kearsipan tersendiri ya. Tapi kalau untuk Permenpan RB dia tuh lebih banyak lagi mengatur peraturan-peraturan terkait kearsipan. Seperti misalnya jabatan fungsional arsiparis itu juga diurusi oleh Permenpan RB ya. Kemudian apalagi ya yang Permenpan RB itu ya. Eh, ada beberapa lah, ada beberapa dibanding dengan Kementerian Dalam Negeri, lebih banyak Kementerian RB yang berhubungan dengan urusan kearsipan. Seperti itu yang terlihat bisa diterima ya. Kalau kita bingung antara ya dalam negeri atau ini. Kita berlanjut ke nomor 55. Penyimpanan arsip inaktif menjadi tanggung jawab. Nah ini menjadi tanggung jawab Kepala Unit Kearsipan. Ini juga ada di dalam Perkaan Beli nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman penyiaran arsip dinamis ya, di pasal 14. Ini ada jelas sekali nih di ayat 1 bahwa pemeliharaan arsip inaktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan. Ya. Sementara kalau pimpinan unit pengolah, dia bertanggung jawab terhadap penyimpanan arsip aktif. Ya, jadi unit pengolah itu kedudukannya berada di bawah unit kearsipan. Unit pengolah ini berada di tingkat eselon 3. Sementara unit kearsipan berada di bawah eselon 2. Unit kearsipan tanggung jawabnya menjadi lebih luas lagi ya. Kalau arsip inaktif itu juga disimpannya, teman-teman harus ketahui, arsip inaktif itu disimpannya di unit kearsipan, bukan di unit pengolah. Unit pengolah hanya menyimpan arsip aktif. Ketika sudah dia status sebagai inaktif, maka harus diserahkan kepada unit kearsipan. Ya. Ini juga kepala lembaga, ini salah, kepala lembaga kearsipan ini dia menyimpan arsip inaktifnya sendiri, tapi juga lembaga instansi lain juga mempunyai tanggung jawab menyimpan arsip inaktifnya ya. Jadi bukan hanya lembaga kearsipan, tapi yang tepat adalah kepala di unit kearsipan. Ya, dalam struktur organisasi kearsipan itu ada dikenal dengan unit kearsipan dan unit pengolah. Ini unit kearsipan tadi saya ulangi ada di tingkat eselon 2. Biasanya ada di sekretariat jenderal ya mungkin ya. Kalau di MPR mungkin di sekretariat jenderal ya ini posisinya ya. Kemudian unit pengolah ini ada di tingkat eselon 3. Kita ke nomor 56. Nah, arsiparis diberhentikan sementara jabatannya jika ini tadi sudah ya. Ini diberhentikan sementara sebagai PNS ya, betul. Menjalani tugas luar negara, ini betul, menjalani tugas lebih dari 5 tahun. Nah ini harusnya bukan 5 tahun, ini tricky nih soalnya nih, ini 6 tahun sebenarnya, ya. Kemudian ditugaskan secara, ini juga benar ya, ini jawaban ini, karena ini salah di 5 ini harusnya 6 tahun. Nah, oke. Ini juga ada di Kemenpan RB nomor 48 tahun 2014 ya, tentang jabatan fungsional arsiparis. Kita ke nomor 57. Arsip. Oh, ini. Nah, ini saya salah naruh nih, seharusnya ini di sini. Nah, selain di Permenpan RB juga dibahas juga di Perka BKN nomor 24 tahun 2016 ya, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan jabatan fungsional arsiparis. Nah, ini juga jelas nih. Teman-teman lihat di poin C, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan ya. 6 bulan. Ini bukan 5 tahun ya, sorry ya. Bukan 5 tahun, tapi satuannya adalah 6 bulan. Ya. Oh, sorry. Ini sebenarnya yang itu juga benar ya. Karena menjalani lebih dari 5 tahun. Lebih dari 6 bulan ya. Tidak lebih dari 5 tahun ya. Lama sekali kalau 5 tahun ya. Oke. Ini tadi jawabannya jadi ya. Benar yang C. Kita lanjut ke nomor 57.
arsip yang harus direproduksi antara lain seperti di bawah ini sekali. Nah, jawabannya adalah A, arsip yang baru diciptakan. Kita lihat yang B, arsip yang mulai rusak baik karena faktor eksternal maupun internal. Ya, ini adalah arsip yang harus diproduksi ya. Kalau kategorinya seperti ini. Kemudian arsip yang bahan dan peralatannya sudah mulai jarang di pasaran. Ya, ini juga harus kita reproduksi. Kemudian yang D, arsip yang informasinya sudah digunakan dan dimanfaatkan betul. Jika kita punya arsip yang sering dipakai, digunakan oleh peminat arsip, maka kita harus reproduksi. Ini jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena arsip yang baru diciptakan, biasanya kita kalau menciptakan arsip itu kan 3 rangkap ya teman-teman ya. Kalau di tempat saya juga 3 rangkap, 3 atau 2 bisa. Artinya itu masih ada gitu, masih ada arsip yang bagusnya sehingga tidak memerlukan perlakuan untuk direproduksi ya. Ini juga penalaran nih teman-teman. Ya, ini jawabannya adalah A. Hati-hati antara jawaban A dan semua benar ya. Kalau arsip yang baru diciptakan itu pasti dia tidak mungkin diciptakan arsip itu hanya satu. Pasti dia ada salinan, ada kopinya ada 3 biasanya ya, dibuat rangkap 3 sehingga tidak memerlukan reproduksi. 58. Salah satu cara reproduksi arsip adalah dengan cara alih media. Kalau sudah 15, kita sampai 60 deh, nggak apa-apa ya, sampai 60 soal ya, nanggung ya. Salah satu cara reproduksi arsip adalah dengan cara alih media. Tujuan alih media boleh berikut, kecuali, nah ini juga ada di dalam PP 28 teman-teman, ya, tentang alih media. Ini jawabannya adalah yang untuk benar. Kalau untuk pelestarian arsip dinamis, ini betul ya. Kita alih media itu salah satunya adalah untuk melestarikan arsip dinamis. Kemudian mempercepat layanan arsip juga ini betul. Kemudian pengelolaan arsip yang efektif dan efisien ini betul. Kemudian yang E, mengurangi jumlah sumber daya manusia dalam bidang kearsipan betul. Ya, mengurangi SDM ya. Nah, kenapa jawabannya yang B? Untuk kebutuhan penilaian arsip teman-teman, kebutuhan penilaian arsip itu tidak diperlukan alih media. Kenapa? Karena arsip itu nanti kan pada saat penilaian itu ditentukan apakah arsipnya musnah atau permanen. Nah, arsip yang musnah itu kan tidak perlu dialih mediakan ya, karena ya statusnya musnah, untuk apa dialih mediakan. Sementara yang perlu dalam proses dialih mediakan adalah arsip yang sifatnya permanen, sehingga setelah penilaian baru dilakukan alih media, begitu. Bukan untuk kebutuhan penilaian, bukan. Jadi nanti mubazir kalau untuk penilaian dilakukan alih media, karena bisa jadi nanti arsipnya musnah. Tapi setelah proses penilaian, sudah jelas status arsipnya sebagai arsip permanen, itu baru dilakukan alih media. Nah, jika memang arsipnya seperti tadi ya, di nomor 57 ini ya, tapi kalau misalnya arsipnya sendiri statusnya sudah permanen, namun kondisinya masih baik, kemudian termasuk jarang digunakan ya, itu tidak harus langsung dialih mediakan. Jadi dalam melakukan alih media juga kita lakukan skala prioritas. Mana nih? Karena kan sebaiknya sih memang semua arsip itu dialih mediakan ya, tapi kan kita juga kadang keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, waktu dan segala macam ya, jadi boleh dilakukan prioritas dulu. Walaupun nanti tujuannya harusnya semua status yang bernilai permanen itu harus dialih mediakan. Ya, tapi kita bisa lakukan dulu skala prioritas. Oke, kita ke nomor 59. Standar fungsi lembaga kearsipan daerah diatur dalam, nah ini jawabannya adalah ya, Perka Andri nomor 23 tahun 2012 ya, tentang fungsi lembaga kearsipan daerah. Kalau Perka Andri nomor 23 2011 ini tentang pedoman konservasi arsip statis. Ya. Kemudian Undang-Undang 23 adalah tentang pertanggungjawaban. Kemudian Perka 23 2017 tentang perubahan atas Perka Andri. Kemudian Perka 23 2010 ini tidak ada, teman-teman ya. Ini jawabannya adalah yang B. Ini juga harus tahu ya, gitu ya. Oke, kita ke nomor terakhir sore ini. Pada tahap preparedness dilakukan kegiatan. Nah, preparedness ini adalah
satu tahap dalam kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip bencana ya. Nah, ini perkanya adalah nomor 23 tahun 2015. Ya, dalam tahap persiapan itu dilakukan adalah perlindungan dari bencana ya, yang A ya. Coba kita lihat lagi yang B. Mengumpulkan informasi dan membuat perencanaan. Ini juga sebenarnya masih di awal ya. Ini mungkin agak bingung ya antara yang A atau yang B ya. Tapi coba kita lihat dulu yang C. Perbaikan arsip. Nah, ini tidak ya. Perbaikan arsip ini sudah dilakukan di tahap yang tahap tindakan ya. Proses perbaikan arsip ini juga restorasi, ini bukan di preparedness, tapi sudah tahap selanjutnya. Kemudian pengaturan temperatur ruang juga sudah tahap selanjutnya, sudah di penyimpanan. Kemudian publikasi arsip secara bertahap juga, ini bukan di awal ya, justru ini biasanya arsipnya dulu sudah dilakukan penyelamatan, baru dilakukan publikasi. Nah, yang bingung adalah yang A dan B, yang mengumpulkan informasi dan membuat perencanaan. Nah, mungkin gini teman-teman, kita kembali lagi bahwa tahap preparedness ini dilakukan dalam kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana. Ya, kalau mengumpulkan informasi dan membuat perencanaan itu ini mungkin dilakukan bukan hanya dalam perlindungan dan penyelamatan arsip bencana saja ya, gitu ya. Ini bisa dilakukan di berbagai aktivitas pengelolaan arsip, tidak hanya di dalam penyelamatan arsip dari bencana ya. Tapi kalau bicara tentang preparedness ini, ya teman-teman lagi-lagi ini adalah pengetahuan yang teman-teman harus tahu. Istilah-istilah seperti ini ada di dalam istilah apa nih dalam kearsipan seperti itu ya. Mungkin ini apa ya, banyak membaca ya, banyak baca jadi tahu, sehingga teman-teman kalau melihat kata preparedness itu teman-teman biasanya langsung tune in ke dalam proses perlindungan bencana itu ya. Agak bingung ya ini ya, tapi kurang lebih jawabannya seperti itu. Oke, waktu kita sudah habis, tidak lebih jam. Apakah ada pertanyaan dari yang tadi saya sampaikan? Nanti soal-soal ini akan disampaikan oleh panitia untuk teman-teman pelajari ya. Iya Bu, soalnya boleh tuh Bu buat Ya, dipelajari. ya, dengan materi kemarin yang materinya mau saya tambahkan dulu ya tentang arsip statis. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, oh nggak ada absen. Sudah isi absen ya. Ini apa nih? Pak Abai maksudnya ya Bu, makanya saya agak bingung pas soal ini. Soalnya mana nih tadi Pak Abai? Saya baru baca chatnya. Yang tadi Bu, saya juga lupa udah lewat itu tadi. Sudah lewat ya. Cuman Bu Oke. itu yang abjad itu Bu, yang di Oh yang abjad. nomor 48 tadi tuh Bu. Nomor 48. Coba. Eh Coba. untuk penentuan indeks tadi ya, abjad nama Oh itu. oke, nomor 48. Maka nanti ketika muncul keluar Bukan nama nih, 48 kota, ini jelas nih. nah itu kalau nama kota apakah sesuai dari belakang juga atau bagaimana Bu? Kalau nama kota, biasanya kalau kota satu kata ya. Ada nggak kota yang dua kata? Biasanya kalau kota Sukabumi, Bekasi, Misalnya Depok. Jawa Barat gitu Bu, Jawa Oh, Timur, ataukah Timur kalau Jawa atau Jawa bagaimana? Timur. Atau Hmm, Kalimantan Selatan, ya, Nusa Tenggara Barat kan misalkan seandainya keluar itu iya, apakah memang sesuai juga sama seperti ini atau ada iya. yang lainnya gitu Bu? Eh, ini tidak lazim sih Pak ya, tidak lazim kalau abjad itu dipakai untuk wilayah ya. Yang lazim adalah abjad digunakan untuk nama keluarga, suku, marga, atau misalnya nama organisasi itu bisa ya. Tapi kalau nama wilayah tidak lazim, tapi seandainya pun ada, saya rasa sama perlakuannya ya, seperti ini ya. Nah, tapi kita di pemerintah kita tidak menyimpan arsip dengan cara seperti ini ya Pak ya. Tapi untuk pengetahuan saja, bahwa untuk cara mengindeks itu adalah betul dari belakang diambil kata belakangnya kemudian tidak ke depan. Gitu Baik, ya. baik. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan?
Jika tidak ada, saya izin tutup ya acara kita sore ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa menerima dan bisa menjawab nanti soal-soal. Saya doakan semoga teman-teman yang lagi ya sampai 2 kali pertemuan diterima nanti di SPT-nya, di ujiannya. Semoga jangan lupa saya ingatkan lagi banyak-banyak pelajari Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang keharusan dan PP 28 tahun 2012 tentang penjelasan Undang-Undang 43. Itu saja. Kalau teman-teman waktunya sempit, itu saja dulu kuasai 2 peraturan tadi. Sementara yang lainnya itu adalah sunahnya lah ya, tapi yang wajibnya adalah 2 peraturan tadi ya. Oke, sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift ya. Baik, Bu.